pahalanya dibandingkan orang yang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang sholat jemaah kedua. Bahkan kalau ada orang sengaja, Bapak Ibu sekalian, menunda-nunda sholat, misal 5 menit lagi azan asar misalnya, dia baru sholat duhur, ternyata 2 rakaat pertamanya di waktu duhur, 2 rakaat sesudahnya masuk di waktu asar. Ini dikhawatirkan masuk dalam kelalaian, ya. Yang Allah mengatakan wailun limusallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Kata pendapat sebagian ulama adalah orang yang sengaja menerlambatkan salat sampai akhir waktu atau keluar waktunya, ya. Ini sudah kita jelaskan di waktunya, ya, waktu kita menjelaskan di masa yang lalu maksud saya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, wanita yang tidak mengqadha atau mengganti sholat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid ataupun nifas. Kayak misalnya duhur begini, ada bapak ibu, ibu-ibu belum haid, lalu dia tunda waktu sholatnya, udah nanti aja deh jam 2 saya baru sholat, ternyata pas dia mau sholat jam 2 haid. Nah sholat duhurnya ini utang, dia harus bayar nanti setelah dia suci, karena masuk waktu sholat sementara dia belum haid. Berarti dia punya peluang untuk mengerjakan. Nah ini ada kolerasinya dengan poin pertama tadi, makanya kita usahakan begitu selesai azan udah langsung sholat, jadi nggak ada beban gitu ya. Kemudian yang ketiga, membiarkan suami dan anak-anak tidak melaksanakan sholat karena masih berhubungan dengan masalah rukun Islam. Ini sudah pernah kita jelaskan juga bagaimana kita selalu menghidupkan suasana sholat berjamaah bersama-sama, ya, terutama sholat sunnah. Bagi bapak-bapak tentu lebih afdal, bahkan dalam pendapat Imam Ahmad wajib ke masjid. Bagi ibu-ibu bisa ditemani dengan anak perempuannya atau pembantu rumah tangganya, atau suaminya pun pulang dari masjid masih bisa mengimami. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, ya. Dan yang paling pertama sebagai orang tua tanyakan kepada anak-anak adalah sudah sholat atau belum, bukan ditanya sudah makan atau belum. Jadi sholat didahulukan supaya dia selalu terngiang-ngiang kalau sholat itu nomor 1 dari segalanya, karena memang begitu disebutkan dalam hadis, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Maka kita harus betul-betul peduli dengan sholat ini. Dan saya pernah sampaikan kalau bapak ibu ingin memperbaiki apapun berhubungan dengan kehidupan kita, mulai perbaiki dari sholat. Ini juga sudah kita jelaskan. Poin keempat, tidak memperhatikan pengeluaran zakat mal, karena kita masih bicara tentang masalah rukun Islam. Ini juga sudah pernah kita jelaskan dengan syaratnya haul dan nisab, masa setahun uang itu tertabung atau terinvestasi dan mencapai setelah 1 tahun